Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Bulannya memang kalau kita mengingat di bulan terakhir ini kita mengalami deflasi begitu ya. Tapi dengan adanya kenaikan BBM juga banyak yang memproyeksi inflasi ini akan melesat di bulan-bulan berikutnya begitu. Lalu LPS menilai seperti apa ketahanan perbankan? Kalau dari sisi perbankan, Mbak, kita lihat kalau dari sisi likuiditas dari data ya, Mbak ya, aman, Mbak. Menunjukkan bahwa perbankan itu bisa mengelola dananya dengan sangat baik. Misalkan kita bicara aset liquid terhadap non-core deposit ya. Jadi ada dana yang liquid di perbankan terhadap non-core deposit. Itu saat ini mencapai per Juli 124,45%, itu di atas threshold yang minimal 50%. Nah, jadi pengelolaan dari neracanya bank itu sekarang sangat prudent ya. Mereka menyadari betul bahwa itu harus dikelola dengan baik, terutama tadi yang terkait dengan aset liquid. Jadi kondisi likuiditas itu bisa teratasi in case ada apa-apa, itu mereka masih punya kemampuan menciptakan likuiditas 124% lebih tinggi dibandingkan non-core depositnya yang kira-kira umurnya 3 bulanan. Jadi kewajiban untuk membayar deposit selama 3 bulan itu bisa dipenuhi dengan aset liquid mereka sebesar 124%. Ini jauh di atas threshold best practice untuk AL per NCD. Kemudian AL per DPK saat ini mencapai 27,92%, data per Juli tahun 2022, itu juga jauh di atas threshold yang 10%. Jadi bank itu saya kira sekarang sangat mempersiapkan bahwa likuiditas itu harus mudah diperoleh dan tingkat kehati-hatian prudent management mereka sangat baik kalau kita lihat. Nah, kalau terkait inflasi, ya memang ini ada shock nanti terkait dengan kenaikan harga BBM. Tapi biasanya shock itu kemudian akan membutuhkan waktu, biasanya 1-2 bulan, Mbak. Kemudian dia sudah mulai flat lagi, di mana masyarakat sudah mulai melakukan adjustment. Nah, ketika pada saat dia mau melakukan adjustment, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas, bantuan BLT ya, bantuan langsung tunai. Nah, ini juga akan membantu menguatkan tadi kemampuan daya beli masyarakat pada masa adjustment tadi. Dan baru kemudian akan stabil. Nah, di situ yang akan kita lihat. Kalau core inflation-nya itu meningkat tajam, ya, dan itu harus direspon dengan kenaikan suku bunga, ya, itu otorisasi ada di Bank Indonesia. Tetapi kalau core inflasi yang melonjak tadi sifatnya temporer, hanya sementara, nanti bisa kita lihat, Mbak, 1-2 bulan lagi aja dulu. Dan di sini biasanya memang masyarakat akan membutuhkan dana lebih banyak. Seperti tadi saya sampaikan bahwa alat liquidnya sudah tersedia. Jadi ketika harga naik, kita kan butuh uang cash lebih banyak ya, Mbak ya. Misalkan bensin yang tadinya 7 ribuan, kemudian 10 ribu, otomatis kita mendebet deposit kita, tabungan kita, giro kita, maaf bukan deposito ya, tapi deposit itu merupakan giro dan tabungan. Itu menjadi lebih besar kan, karena permintaan uang kita menjadi meningkat ketika harganya naik. Kita membutuhkan jumlah uang yang lebih banyak. Nah, tetapi tadi alat liquidnya cukup bagus, sehingga untuk jangka pendek saya kira kita bisa melihatnya ini cukup aman, Mbak.